Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memasang kipas ya, mini kipas seperti ini untuk di eh, STB Android ya. Nah, seperti ini ya, STB root-rootan ya, bisa kalian lihat ya. Seperti ini sudah saya buka. Nah, kita akan memasang kipas ini agar dingin ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini dia soket. Nah, soket ini berfungsi untuk melepas dan menyambungkan. Jadi kalian nanti kalau melepas misalkan casingnya atau apanya, kalian tidak perlu eh, mencopot solderannya lagi gitu loh. Cukup pakai ini soket saja. Nah, misalkan kalau kalian mau matikan dan menyalakan, kalian bisa tambahkan saklar sendiri seperti itu. Ya, misalkan. Nah, oke. Untuk kipas ini, nah, kipas ini gunakan tegangan DC 12 volt karena dengan power input dari apa namanya STB-nya ini itu 12 volt, enggak kelihatan ya. Ya, sebetulnya ada yang 5 volt, ada yang 12 volt, ada yang bahkan lebih banyak. Nah, kita sesuaikan saja dengan power dari adaptor si STB ini. Oke. Untuk harganya itu saya dapat harga 100.000 itu plus sama casingnya ya, casing akrilik. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai casing nanti kita akan pasang di sini setelah kita memasang kipas. Oke, langsung saja kita pasang. Untuk arahnya ini saya tadi coba dengan yang merah sebagai plus dan hitam sebagai min, itu arahnya ke sini. Jadi yang ada stikernya itu anginnya ke arah ke atas gitu. Jadi dia menyedot dari sini ke atas. Nah, ini bisa difungsikan sebagai dua arah. Misalkan kalian mau ingin cepat dingin, kalian balik gini saja. Cuman resiko kotor nanti di sini, kalian sering-sering membersihkan ininya begitu, karena dia kan eh, nyembur ke sana gitu loh anginnya. Jadi entah itu debu dan kotoran itu akan mendinginkan atau masuk ke sini. Ya, cepat dingin cuman dia kotor, efeknya seperti itu. Nah, kalau di sini dia itu nyedot dari sini, dia akan ke atasnya. Dia cuma membuang hawa panas seperti itu. Efeknya apa ya, bersih gitu. Membuang hawa panas di sini. Itu terserah kalian ya. Ya, nanti kita coba untuk yang di sini aja untuk mendinginkan bagian sini. Cuman kita harus melakukan perawatan rutin yaitu dengan membersihkan seperti itu. Oke. Langsung saja kita solder di sininya. Kita solder dulu bagian soket ke sini ya. Nanti baru ini ke kipas. Untuk ukuran kabelnya kita sesuaikan saja ya. Seperti ini. Oke. Untuk yang plus, kalian kan urutkan saja. Yang plus itu yang bagian tengah sini.
ya, bagian tengah sini itu saya urutkan, saya di sini paling pojok kanan. Untuk negatifnya di sini paling kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tinggal nanti kita ukur untuk sampai di bagian atas. Nah, oke. Kita rakit dulu untuk di akriliknya ya, casingnya ya. Oke. Nah, seperti ini ya, sudah kita rakit untuk casing akriliknya. Ya, untuk warnanya ini warna clear. Kalian nanti saya kasih linknya untuk di pembelian. Kalian bisa request warna akriliknya, ada putih, hitam, hitam transparan, itu bisa request ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, untuk pemasangan kipasnya nanti kan ini nyembur ke yang arah stiker ini ya. Nah, jadi tinggal gini saja karena ini akan mendinginkan si heatsink ini. Nah, seperti ini nanti. Untuk kabelnya masih kepanjangan, nanti kita potong menyesuaikan ya. Ya, diberi jarak sedikit untuk nanti mencopotnya bisa bagus. Nah, kurang lebih seperti ini nanti penampakannya untuk memakai kipas ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk penyolderannya. Tinggal kita pemasangan di bagian tutupnya ya. Ini dia baut-bautnya. Kita sudah dapatkan satu paket ya untuk baut dari akrilik maupun baut untuk di kipasnya. Kita sudah dapat semuanya. Kita tinggal pasangkan saja. Oke. Nah, dua saja sebenarnya sudah kencang, tapi untuk daripada mubazir kita pasang sekalian semuanya ya. Oke. Oke bosku, jadi seperti ini ya, sudah selesai untuk penyolderannya. Kita tinggal rakit saja, kita hubungkan soket. Nah, misalkan suatu saat kita mau flash ulang atau kita mau eh, apa gitu, kita mau lepas, mau ganti apa, nah, tinggal eh, ganti copot saja, lepas gitu.
Oke bosku, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan dibalik kita lihat ya gitu, kita dibalik akan jadi seperti apa? Apakah bisa atau tidak? Bisa, kalian bisa lihat ya. Nah, bisa ya untuk pemasangan di dalam maupun di luar. Jadi kalau kalian ingin eh, mengeluarkan, tinggal ininya dibalik di atas atau di bawah gitu. Kalau kalian ingin rapi seperti itu. Nah, oke. Jadinya seperti ini. Kalau ini tinggal kita balik atasnya saja seperti ini. Kipasnya di atas. Kalau pengen model rapi kalian segini, tapi kipasnya yang dibalik seperti itu. Ya, oke. Mantap. Oke, langsung kita baut saja untuk di bagian pojok-pojoknya. Oke. Dan oke, jadi seperti inilah hasil akhirnya. Ya, seperti ini. Oke, kita coba nyalakan. Langsung kita colok. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia akan menyedot ya. Nah, seperti ini berfungsi, oke. Dia akan mendinginkan dan heatsink yang ada di bawah. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau lebih bagusnya kalian kasih saklar lagi juga bisa di bagian sini. Nah, seperti itu. Pengen rapi kalian bisa taruh di bagian dalamnya. Oke. Dan banyak model STB V1, V2, V5, V banyak sekali. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya. Ada pilihan cuma ada akrilik saja atau plus kipas kalian bisa pilih sendiri. Mau yang horizontal, vertikal atau yang jadi satu sama modemnya ataupun untuk di request lain warna-warna lain juga ada. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.